masam itu untuk supaya orang-orang itu tidak tidak meniru apa yang dilakukan. Ya, sementara ini fokus saya adalah teladannya ini. Kenapa ya Muhammad malah memberikan muka masam kepada orang yang buta ini? Bukannya dia menolong, malah dia memberikan muka masam dan langsung berpaling, ya kan? Seharusnya kalau memang dia teladan yang baik, harusnya dia itu menolong, bukannya malah berpaling dan memberikan muka masam. Contoh misalnya Pak Yusuf P.I. Punya anak, misalnya mohon maaf sekali amit-amit ya, misalnya Pak Yusuf P.I. punya anak buta misalnya, lalu ketika dia menyapa temannya lalu diacukan oleh temannya dan berpaling, kira-kira Pak Ustadz Yusuf sakit hati enggak kira-kira melihat anak Pak Ustadz Yusuf digitukan oleh orang lain, tidak dihargai begitu loh ya, malah diacukan seperti itu. Ini kan contoh yang tidak baik, ya kan? Sementara tadi dikatakan bahwa dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 bahwa taati Allah dan taati Rasul. Nah, bagaimana kita mau menaati Rasul sementara Rasul saja sikapnya seperti ini, gitu loh. Rasul saja sikapnya seperti ini, ya. Nah, berikut ya mengenai tadi Lukas 19 ayat 27. Sebelum ke Lukas 19 tadi saya mau menanggapi juga mengenai tanggapan dari Pak Ustadz Yusuf mengenai jawaban saya. Begini Pak Ustadz Yusuf ya, kasih itu tidak hanya berbicara mengenai kita berbicara lembut-lembut, enggak. Karena kalau berbicara lembut doang, maka orang tidak akan mendengarkan itu. Contoh Pak Ustadz, orang tua Pak Ustadz Yusuf menegur Pak Ustadz Yusuf yang sedang main game misalnya nih dengan baik-baik, maka Pak Ustadz Yusuf pasti yang masih muda pasti akan mengacukan itu. Nanti teguran berikutnya baru kalau pas sudah keras gitu kan. Nah, masalahnya orang-orang Yahudi ini mereka tahu nih bahwa bait Elohim ini, bait suci ini adalah tempat untuk beribadah, tapi mereka tetap melakukan hal demikian, ya kan? Mereka tetap berjualan di rumah ibadah itu, ya. Sementara pelatarannya saja dari bait suci, pelataran dari bait suci itu saja itu tidak boleh sembarangan orang masuk di dalam kitab Imamat. Ya, pelatarannya saja tidak boleh sembarangan orang masuk, apalagi berjualan, itu nggak boleh. Makanya Yesus marah ya untuk menegur mereka supaya mereka tidak melakukan hal itu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Lukas 19 ayat 27. Kita harus melihat konteks dari Lukas 19 ini. Kalau kita baca dari ayatnya yang ke-11, ini bicara mengenai perumpamaan uang mina, di mana Yesus di sini memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang menguji dia mengenai pajak. Ya, Yesus memberikan perumpamaan mengenai pajak kepada mereka. Makanya di ayat 11-nya kita harus perhatikan, di sana dikatakan bahwa ini adalah perumpamaan, gitu loh. Jadi kita harus melihat konteks ayat ini berbicara mengenai apa. Lalu Lukas 19 ayat 27 ketika di sana dikatakan bahwa barang siapa yang tidak percaya aku sebagai rajanya, bawalah mereka di depan mataku, bawalah mereka di hadapanku dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini adalah mengenai seorang raja yang marah ketika orang-orang itu tidak memberikan pajak bagi dia. Ini bukan bicara mengenai Yesusnya, tapi Yesus sedang memberikan perumpamaan mengenai seorang raja. Gitu loh. Jadi kita harus melihat konteks ayat, sama seperti tadi Pak Ustadz bilang, jangan cuma baca Quran surah Abasyah tadi ayat 1 sampai 5 tapi baca sampai ayat 8-nya, ya kan? Nah, karena apa? Karena itu mempunyai konteks. Nah, masalahnya Lukas 19 juga begitu. Ini mempunyai konteks. Bicara mengenai apa? Yaitu mengenai perumpamaan uang mina, ya kan? Contoh ya, sama juga dengan dalam Alkitab juga ada perumpamaan mengenai seorang juragan ya yang mau dibunuh oleh pekerja-pekerjanya, ya. Karena apa? Karena upah yang mereka kasih itu kurang, ya. Nah, orang-orang akan berpikir, loh kok ini juragan ini kok nggak adil, ya kan? Padahal
dari sisi lain kita harus melihat kenapa tidak sesuai gitu loh. Nah, makanya kita harus melihat Alkitab ini secara kontekstual, bukan hanya mau melihat satu ayat lalu kita tafsirkan secara pribadi. Gitu, karena Alkitab beda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an satu ayat tafsir, satu ayat tafsir. Alkitab penuh dengan konteks. Nah, ya, tunggu yang saya jawab ya. Nah, berikut saya ingin bertanya satu hal. Kalau Muhammad suri tauladan yang baik, kenapa ya di dalam hadits Muslim nomor 33, nanti Pastor juga bisa cek ya, teman-teman juga yang di bawah bisa cek. Hadits Imam Muslim nomor 33 di sana dikatakan Rasulullah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka berkata bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah." Iya. Ya. Nah, gitu. Jadi pertanyaan saya, kalau Muhammad ini adalah suri tauladan yang baik, kenapa dia menyebarkan ajarannya dengan cara perang? Itu, silakan.